Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20. Saya Fikri Agrabani dengan NRP 223010 100 dan teman saya. Saya Rinsi Ramada dengan NRP 2230 118. Di sini kami akan menjelaskan tugas praktikum proses manufaktur modul 5. Kami akan menjelaskan perbedaan CAD dan CAM serta menjelaskan contoh aplikasinya. Lalu kami juga akan menjelaskan fitur-fitur apa saja yang ada di aplikasi atau software SolidWorks dan juga Mastercam. Mungkin nomor satu ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Rinsi Ramada. Ya, Bisa nomor dimulai? nomor satu, Computer Aided Design atau CAD adalah teknologi yang digunakan untuk membuat desain dan dokumentasi teknik dengan menggunakan komputer. CAD memungkinkan para desainer dan insinyur untuk membuat, memodifikasi, menganalisis, dan mengoptimalkan desain. Contoh software CAD, yang pertama ada AutoCAD digunakan untuk berbagai jenis desain dua dimensi dan tiga dimensi termasuk arsitektur, engineering, dan desain produk. Yang kedua ada SolidWorks digunakan terutama untuk desain mekanik, tiga dimensi, dan simulasi. Yang ketiga ada SketchUp, biasanya populer untuk desain arsitektur dan interior tiga dimensi. Kegunaan dan pengaplikasiannya dari arsitektur biasanya membuat dana bangunan dan visualisasi tiga dimensi. Dari desain produk biasanya membuat model produk mulai dari alat elektronik hingga mobil. Dari para engineering menggunakan untuk membantu dalam analisis stres, thermal, dan fluidik untuk komponen mekanis. Selanjutnya, Computer Aided Manufacturing atau CAM adalah teknologi yang digunakan untuk mengontrol mesin dan peralatan manufaktur dengan bantuan komputer. CAM mengubah model dan rakitan dari perangkat lunak CAD menjadi instruksi yang dapat dimengerti oleh mesin produksi. Contoh software CAM ya, itu sendiri ya, yang pertama ada Mastercam digunakan untuk pemrograman CNC dalam milling, turning, dan routing. Yang kedua itu ada Fusion 360, eh, yaitu memiliki modul CAM yang kuat untuk pemrograman CNC, cocok untuk prototyping dan manufaktur. Yang ketiga, EdgeCam terkenal dalam industri manufaktur untuk pengendalian mesin CNC. Selanjutnya, kegunaan dan pengaplikasiannya ya dari mesin CNC dapat mengontrol mesin CNC untuk operasi pemotongan, pengeboran, dan penggilingan. Dari prototyping eh, dapat membantu dalam pembuatan prototipe produk secara cepat dan akurat. Dari produksi massal dapat mengoptimalkan proses produksi untuk efisiensi dan konsistensi tinggi. Ada perbedaan dari CM dan CAD tersebut, dari yang utamanya dari segi fungsi. CAD fokus pada desain dan dokumentasi, sedangkan CAM fokus pada produksi dan manufaktur. Dari hasil akhirnya, CAD menghasilkan gambar teknis dan model tiga dimensi, sementara CAM menghasilkan kode G yang digunakan untuk mengoperasikan mesin. Dari penggunaan dalam proses, ya CAD digunakan di tahap awal pengembangan produk untuk membuat desain, sementara CAM digunakan di tahap produksi untuk membuat produk fisik berdasarkan desain tersebut. Contoh pengaplikasiannya dari keduanya tersebut yaitu yang pertama tuh automotive industry, insinyur menggunakan CAD untuk mendesain komponen mobil dan kemudian menggunakan CAM untuk memproduksi komponen tersebut dengan mesin CNC. Dari aerospace, desain pesawat dan komponen menggunakan CAD untuk detail yang sangat presisi, diikuti oleh CAM untuk memastikan komponen tersebut diproduksi dengan toleransi yang ketat. Yang terakhir tuh ada konsumer elektronis, dengan casing dan komponen internal gadget menggunakan CAD, sementara CAM digunakan untuk memproduksi casing dan komponen tersebut dalam jumlah besar. Lalu eh, kita akan menjelaskan bagian saya ya, yaitu penjelasan fitur-fitur SolidWorks dan Mastercam. Jadi yang pertama, SolidWorks ini apa sih? Nah, SolidWorks ini adalah perangkat lunak CAD yang sangat populer dan digunakan secara luas di berbagai industri. Berikut adalah beberapa fitur utama yang ditawarkan oleh SolidWorks. Yaitu yang pertama ada desain 3D parametrik atau desain tiga dimensi parametrik. Yaitu membuat model tiga dimensi dari bagian dan rakitan dengan parameter yang dapat diubah sesuai kebutuhan. Mungkin, Mak, bisa di-scroll ke bawah. Maaf. Nah, yang kedua ada simulation and analysis.
itu menggunakan model seperti SolidWorks Simulation untuk menganalisis kekuatan, kelelahan, dinamika, aliran fluida, dan perpindahan panas. Lalu yang ketiga ada Sheet Metal Design, alat khusus untuk merancang dan memanipulasi lembaran logam, termasuk fitur-fitur seperti bends, cutouts, and forming tools. Yang keempat ada Weldment, desain struktur rangka menggunakan alat Weldment untuk membuat rangkaian kompleks dengan lebih efisien. Lalu yang kelima ada Surface Modeling, membuat bentuk dan permukaan kompleks dengan menggunakan berbagai alat surface modeling. Lalu yang keenam ada Rendering and Animation, modul seperti SolidWorks Visualize untuk membuat rendering fotorealistik dan animasi dari model 3 dimensi. Yang ketujuh ada Data Management, itu SolidWorks PDM, Produk Data Management, untuk membantu mengelola data, desain, dan meningkatkan kolaborasi tim. Yang kedelapan ada Electrical Design, SolidWorks Electrical untuk desain skematik listrik dan integrasi dengan model mekanik. Yang kesembilan ada itu SolidWorks Electrical untuk simulasi gerakan mekanis dan analisis dinamika untuk memahami bagaimana rakitan akan bergerak dalam kehidupan nyata. Nah, yang ke-10 ada Cost Estimation, yaitu tool untuk menghitung biaya produksi berdasarkan desain yang dibuat. Lalu yang kedua ada Mastercam, software Mastercam. Nah, Mastercam ini adalah perangkat lunak computer aided manufacturing yang banyak digunakan untuk pemrograman mesin CNC. Berikut beberapa fitur utama yang ditawarkan oleh Mastercam. Itu ada 2 dimensi machining, pemrograman untuk operation pemesinan 2 dimensi seperti penggilingan, pengeboran, dan pemotongan kontur. Lalu ada 3D Machining, alat untuk pemrograman operasi 3 dimensi termasuk kontur kompleks dan permukaan bebas. Yang ketiga ada Multi-Axis Machining, dukungan untuk pemesinan dengan beberapa sumbu yang memungkinkan operasi pemotongan menjadi lebih kompleks dan presisi. Lalu yang keempat ada Latte Operation. Mungkin Rama bisa diturunin sedikit. Pemrograman untuk mesin bubut, turning operation, termasuk pemotongan, pengeboran, dan threading. Yang kelima ada wire EDM, pemrograman untuk electrical discharge machining dengan kawat yang digunakan untuk memotong logam dengan presisi yang sangat tinggi. Lalu yang keenam ada tool path verification and simulation, simulasi untuk jalur memverifikasi dan mengoptimalkan jalur alat sebelum produksi, mengurangi resiko kesalahan dan kerusakan pada alat dan mesin. Yang ketujuh ada post processing, yaitu mendukung berbagai jenis post processor untuk menghasilkan kode G yang kompatibel dengan berbagai mesin CNC. Yang kedelapan ada feature based machining, itu ada identifikasi fitur otomatis pada model CAD, computer aided design, dan generasi jalur alat yang sesuai meningkatkan efisiensi pemrograman. Yang ke-9 ada Dynamic Motion Technology, teknologi pemotongan dinamis yang mengoptimalkan jalur alat untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas pemesinan, serta memperpanjang umur alat. Yang ke-10 atau yang terakhir ada Mill Turn Support, yaitu dukungan untuk mesin mill turn yang menggabungkan operasi penggilingan dan bubut dalam satu mesin. Baik, mungkin itu saja dari kelompok 20. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.